Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvinia Ananta dari kelas Rumaisya, ingin membuat tugas keterampilan sejarah. Nah, di sini saya akan bahas tentang proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Indonesia. Di bagian A ada peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi. Ada 5. Yang pertama, kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Perjanjian penyerahan kapitulasi Jepang secara resmi dilakukan di atas kapal USS Missouri pada 2 September 1945. Nah, penyebabnya adalah pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi pada 6 dan 9 Agustus 1945 serta hancurnya sebagian besar armada Jepang yang membuat Jepang tidak punya pilihan lain selain menyerah. Yang kedua, perbedaan pendapat tentang proklamasi kemerdekaan dan peristiwa Rengas Dengklok. Pada 1 Maret 1945, Panglima Tentara Jepang, Letjen Kumakichi Harada, membentuk BPU PKI yang bertugas untuk menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan berbagai hal terkait masalah tata pemerintahan Indonesia ketika kelak diberikan kemerdekaan oleh Jepang, yang diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat. Nah, sehari setelah pengeboman sekutu atas kota Hiroshima, yaitu pada tanggal 7 Agustus, BPU PKI diganti dengan PPKI. Tugasnya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus saat pengeboman kota Nagasaki, Jepang menyerah secara resmi pada 15 Agustus 1945. Nah, terjadilah perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang bagaimana proklamasi akan dilaksanakan. Nah, hampir tidak ada yang keberatan untuk melaksanakan proklamasi secara secepat-cepatnya. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah tentang bagaimana proklamasi dilaksanakan. Apakah dengan campur tangan Jepang atau tanpa campur tangan Jepang. Nah, Soekarno mempunyai 2 pertimbangan. Yang pertama, belum ada kepastian Jepang sudah kalah dan menyerah kepada sekutu. Dan yang kedua, Jepang sendiri telah berjanji akan memberikan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, sementara itu, golongan muda yang diwakili oleh Sultan Syahrir ingin proklamasi kemerdekaan dilaksanakan sesuai keinginan rakyat Indonesia sendiri, bukan atas usul atau persetujuan Jepang. Nah, mereka juga menuntut agar proklamasi dilaksanakan tanpa campur tangan PPKI, karena menurut mereka kemerdekaan bangsa Indonesia ini bukan pemberian bangsa Jepang, melainkan hasil perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia sendiri. Jadi pada tanggal 16 Agustus terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, yang dimana Soekarno dan Hatta kembali didesa oleh golongan muda agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, pada hari yang sama di Jakarta terjadi kesepakatan antara Wikana yang mewakili golongan muda dan Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua. Dan isi kesepakatannya adalah bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat tanggal 17 Agustus. Dan dibawa kembalilah Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Lalu lanjut, mereka menyusun naskah proklamasi. Nah, penyusunan naskah teks proklamasi terjadi di rumah Laksamana Maeda Tadashi di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Yang menyusun naskah proklamasi itu ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah naskah proklamasi selesai dituangkan, Sayuti Melik diutus oleh Soekarno untuk mengetik naskah proklamasi tersebut, ditemani oleh BM Diah. Terus setelah selesai, Soekarno menyarankan agar seluruh tokoh yang hadir dapat membubuhkan tanda tangan. Tetapi jadinya hanya Soekarno dan Hatta aja yang menandatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Nah, setelah penandatanganan, mereka menundingkan lokasi pelaksanaan proklamasi. Jadinya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, pada awalnya ini dilaksanakan di lapangan Ikada Jakarta. Tetapi Soekarno khawatir pelaksanaan proklamasi di tempat tersebut akan memicu bentrokan dengan tentara Jepang. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sejak pagi hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, rumah Soekarno telah dipenuhi sejumlah pemuda. Nah, Judanco Latif Hendradingrat adalah penanggung jawab keamanan lokasi. Terus, tiang bendera terbuat dari bambu yang telah disiapkan oleh Judanco Suhud, bendera merah putih dijahit oleh Ratna Latif. Nah, setelah pembacaan teks proklamasi, Judanco Suhud dan Latif Hendradingrat diutus untuk mengibarkan bendera merah putih. Nah, pada saat yang sama, saat bendera dikibarkan, secara spontan semua orang yang hadir di situ menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, proklamasi kemerdekaan sendiri itu memiliki makna. Ada 3. Yang pertama,
merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Yang kedua, Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, negara Republik Indonesia lahir. Yang terakhir, penyebaran berita proklamasi. Berita proklamasi disiarkan 3 kali berturut-turut. Yang pertama dilakukan lancar, maksudnya berhasil. Yang kedua, setelah siaran kedua, seorang tentara Jepang masuk ke ruang radio sambil marah-marah untuk menghentikan siaran tersebut. Tetapi akhirnya berita tersebut tetap disiarkan. Nah, Jepang juga memerintah agar meralat berita tersebut sebagai sebuah kekeliruan. Terus akhirnya karena diabaikan, kantor berita Dome disegel pada 20 Agustus 1945 dan pegawainya dilarang masuk. Nah, tapi para pemuda bersama Yusuf Ronodipuro berhasil membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio. Barulah di sini selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disiarkan. Nah, selain melalui saluran radio, kemerdekaan Indonesia disebarluaskan juga melalui surat kabar, pamflet, poster, serta coretan-coretan di gerbong kereta api dan di dinding-dinding kota. Pada 20 Agustus 1945, hampir semua harian yang diterbitkan di Jawa membuat berita tentang proklamasi kemerdekaan. Harian Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang membuat proklamasi. Nah, proklamasi juga disebar secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Ada Tengku Muhammad Hasan dari Aceh, Samratulangi dari Sulawesi, Ketut Puja dari Bali, A.A. Hamidan dari Kalimantan. Nah, melalui berbagai cara di media tersebut, berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas ke wilayah Indonesia dan ke luar negeri. Nah, kita masuk bagian B, pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI 18 sampai 22 Agustus 1945. Hari pertama itu mengesahkan Undang-Undang Dasar serta memilih presiden dan wakil presiden. Terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945, mengesahkan dan menetapkan UUD 1945, memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil. Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional dan beberapa perubahan dalam UUD. Yang pertama ada kata kodimah diganti jadi pembukaan. Terus pembukaan alinea keempat, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pembukaan alinea keempat anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diubah menjadi presiden adalah orang Indonesia asli. Hari kedua itu pembentukan kementerian dan pembagian wilayah pada tanggal 19 Agustus 1945. Membentuk 12 departemen, menunjuk para pejabat departemen dan menetapkan wilayah RI. Hari ketiga itu membentuk 3 badan baru, ada KNI, Komite Nasional Indonesia, PNI, Partai Nasional Indonesia, dan BKR, Badan Keamanan Rakyat. Terjadi pada tanggal 22 Agustus 1945, dan dengan terbentuknya badan baru tersebut, PPKI dibubarkan. Yang C itu dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Kaki merdeka menjadi salam nasional. Kenapa? Karena ketika tersebarnya berita tentang proklamasi kemerdekaan, itu semangat rakyat Indonesia itu menggebu-gebu gitu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan bendera merah putih pun tersebar di mana-mana. Yang pertama, reaksi langsung dan spontan. A. Komite Van Acti, Komite Aksi, utusan Laskar Perjuangan yang terdiri dari API, BARA, BBI, dan lain-lain, pada 2 September 1945 mengeluarkan Manifesto Suara Rakyat nomor 1. B. Dukungan pemimpin Kepresidenan. September 1945 menyatakan diri sebagai bagian dari pemerintahan RI dan mengancam akan melakukan tindakan keras terhadap segala tindakan yang menentang pemerintahan RI. C. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 5 September 1945. Berikut kutipan pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Yang pertama, Negarinya Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Sebagai kepala daerah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memegang pemerintahan di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta mempunyai hubungan langsung dengan pemerintah pusat Republik Indonesia dan Sultan Yogyakarta bertanggung jawab atas negeri Yogyakarta langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Terus yang keempat, peristiwa lapangan ibadah di Jakarta yang terjadi pada tanggal 19 September 1945. Tujuannya adalah para pemimpin RI dapat berbicara di hadapan rakyat sehingga semangat kemerdekaan tetap bertahan di hati rakyat. Yang kedua, menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaan karena perjuangannya sendiri, bukan atas pemberian Jepang. Inti dari pidato Presiden Soekarno pada lapangan Ikada itu yang pertama, sekali lagi menegaskan bahwa bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya serta bertekad mempertahankannya. Yang kedua, meminta dukungan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia. Ketiga, menuntut rakyat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan disiplin. Yang keempat, memerintahkan rakyat membubarkan diri, meninggalkan lapangan dengan tenang untuk menghindari pertumpahan darah. Yang kedua, penerusan senjata dan pengambil alihan aset Jepang. Dipelopori para pemuda, bangsa Indonesia melucuti tentara
Jepang dan menguasai gedung-gedung penting yang dikuasai Jepang. Misalnya ada di Sulawesi, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Sumatera Selatan, Semarang, Kalimantan, dan Sumbawa. Tujuannya itu mendapatkan senjata untuk menggelar perang, mencegah agar senjata Jepang tidak jatuh ke tangan sekutu, dan mencegah agar senjata Jepang tidak digunakan untuk membunuh rakyat. D. Sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan. Beberapa tokoh nasional berpendapat perlu adanya perubahan dalam sistem politik saat itu. Yang pertama, penambahan fungsi KMIP sebagai badan legislatif. Kedua, perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer. Ketiga, pembentukan kabinet parlementer. Keempat, pemilihan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dan yang terakhir, pembentukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.